Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afita Rohimatun Ni'amah. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu Avana Dessert. Saya memilih usaha kuliner yaitu dessert atau makanan penutup sebagai bisnis usaha saya. Dessert merupakan makanan yang biasanya disandingkan dengan menu-menu utama atau makanan berat di restoran. Dessert yang saya produksi ini dari berbagai bahan dasar seperti cake, krim, puding, susu, dan lain-lain yang dipadukan menjadi satu dengan berbagai varian topping. Alasan saya memilih usaha ini yaitu melihat perkembangan zaman. Sekarang banyak sekali masyarakat, apalagi remaja, mereka lebih senang dengan kuliner yang sedang tren dan menarik. Sehingga saya berusaha untuk memberikan inovasi terhadap produk saya. Saya juga membuat dessert ini dalam kemasan praktis, dalam wadah atau box. Visi dari usaha dessert ini yaitu menjadi generasi penerus usaha mandiri dan dikenal masyarakat luas dengan cita rasanya. Misi Avana Dessert ini yaitu mengutamakan kualitas produk, memberikan inovasi terhadap produk, memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen, dan juga memberikan harga yang terjangkau. Selanjutnya yaitu mengenai aspek hukum dalam Avana Dessert ini. Dari unit usahanya, usaha ini dinamakan Avana Dessert yang mengelola makanan penutup dan beralamat di Jalan Raya Makam Sunan Muria, Colo Dawe Kudus. Untuk legalitas hukumnya, unit ini memiliki beberapa badan hukum untuk menjalankan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha yang dilaksanakannya dapat berjalan dengan lancar sampai kemudian hari. Beberapa dokumen yang akan kami terima mengenai aspek hukumnya yaitu yang pertama, badan hukum. Jenis badan perusahaan ini berbentuk perseroan atau perseorangan, yaitu usaha yang dimiliki perseorangan dan untuk mendirikannya tidak memerlukan syarat-syarat yang khusus dan organisasi yang besar. Saya memilih usaha ini karena menurut saya lebih efisien untuk membentuk laba dan kinerjanya. Yang kedua yaitu tanda daftar perusahaan dan surat izin usaha. Usaha Avana Dessert ini memiliki izin usaha dari Dinas Perdagangan dan juga Dinas Perindustrian, dan juga sudah terdaftar sebagai pelaku usaha mandiri kecil dan menengah. Yang ketiga yaitu surat izin tempat usaha. Usaha Avana Dessert ini juga memiliki izin tempat usaha dari dinas daerah setempat. Yang keempat yaitu NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Kami juga mendaftarkan NPWP atas aktiva usaha kami ke Departemen Perpajakan setempat. NPWP ini merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. Yang kelima yaitu izin domisili dan IMB atau izin mendirikan bangunan. Demi kelancaran usaha kami, maka kami juga melakukan perizinan untuk penggunaan sebidang tanah sebagai lahan bisnis. Yang keenam yaitu bukti diri. Usaha kami juga mempunyai bukti diri mengenai kepemilikan usaha dan keterangan lain yang berhubungan dengan usaha kami. Itulah beberapa hal mengenai aspek hukum dalam usaha Avana Dessert. Langsung saja, ada beberapa hal yang terdapat pada aspek manajemen
di usaha ini, yaitu yang pertama, organisasi. Struktur organisasi yang telah direncanakan oleh usaha Avana Dessert ini yaitu nama usaha. Usaha ini bernama Avana Dessert. Jenis usaha ini yaitu kuliner, dessert box dengan berbagai varian rasa, yang beralamat di Jalan Raya Makam Sunan Muria, Desa Colo, RT 3 RW 1, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Dan nama pemiliknya yaitu Afita Rohimatun Ni'amah. Yang kedua yaitu kegiatan pra-operasional dan jadwal pelaksanaannya. Kegiatan operasional merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum memulai usaha. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum memulai usaha, yaitu kegiatan pra-operasional. Kegiatan pra-operasional yang dilakukan oleh usaha Avana Dessert ini yaitu survei dan riset pasar dan juga lokasi yang berada di area lokasi usaha. Kegiatan ini dilakukan kurang lebih selama 2 minggu sebelum menjalankan usaha. Melihat dan menganalisis target, menyusun perencanaan produksi, perencanaan penjualan, dan juga perencanaan tenaga kerja. Melihat besar modal yang harus dikeluarkan untuk membuat usaha, mencari pemasok dan bahan baku, melakukan perizinan, menyediakan produk dan perlengkapan, membeli peralatan dan juga perlengkapan. Ini dilakukan selama 1 minggu sebelum menjalankan usaha. Selanjutnya yaitu melakukan uji coba produksi. Hal ini dilakukan agar kita bisa tahu apakah produksi kita berhasil atau tidak. Dan juga membuat produksi yang akan dipasarkan dan melakukan promosi secara online dan offline. Melalui online yaitu dengan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan situs online lainnya. Sedangkan secara offline kita dapat mempromosikan dengan face to face kepada kerabat, kepada tetangga, dan juga kepada masyarakat lainnya. Yang ketiga yaitu inventaris kantor dan suplai kantor. Inventaris kantor Avana Dessert ini berupa kalkulator dan juga kulkas. Kalkulator ini merupakan alat yang digunakan untuk menghitung besar pengeluaran dan juga pemasukan. Sedangkan kulkas digunakan sebagai alat untuk mendinginkan produksi atau dessert box. Selanjutnya yaitu suplai kantor. Suplai kantor digunakan untuk menunjang kegiatan usaha yang berada di Avana Dessert ini, seperti menulis pesanan konsumen, maka diperlukannya peralatan seperti kertas, pulpen, dan pensil. Itulah beberapa hal yang terdapat pada aspek manajemen dalam usaha Avana Dessert. Mengenai aspek pemasaran yang ada pada usaha Avana Dessert. Nah, ada beberapa hal yang terdapat dalam aspek pemasaran. Yang pertama yaitu segmen pasar, target pasar, dan positioning. Nah, Avana Dessert ini mengelompokkan segmentasi pasar berdasarkan segmentasi demografi dan ekonomi. Segmentasi berdasarkan demografi, Avana Dessert memilih segmentasi usia 1 tahun ke atas. Segmentasi berdasarkan ekonomi yaitu untuk semua kalangan dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Untuk target pasar Avana Dessert yaitu semua kalangan masyarakat, mulai anak-anak, kalangan remaja, bahkan sampai orang tua. Dalam positioning, Avana Dessert melakukan inovasi pada kemasan dessert dengan box dan mangkok cup dan dengan berbagai varian rasa dan topping. Yang kedua yaitu positioning strategi pemasaran terhadap pesaing. Ada beberapa hal
yaitu produk yang kami jual itu berupa dessert atau makanan penutup yang dibuat dengan menggunakan bahan yang berkualitas, kemasan dengan box atau mangkuk cup. Untuk tempatnya, tempat produksi dan penjualan berada di Jalan Raya Makam Sunan Muria Colo, RT 3 RW 1, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, di mana lokasi tersebut merupakan tempat yang ramai atau di area wisata. Untuk harga, Avana Dessert memiliki peluang membangun ketertarikan pelanggan melalui sektor harga yang ditawarkan berkisar 15.000 sampai 30.000 rupiah. Untuk promosi, strategi promosi yang dilakukan melalui periklanan seperti menggunakan poster dan promosi secara online atau media sosial. Dan dengan hubungan masyarakat, yaitu dengan cara mengutamakan pelayanan agar konsumen merasa puas dan juga tertarik untuk membeli kembali. Dan menggunakan penjualan personal, yaitu melalui promosi secara langsung kepada keluarga, teman, atau masyarakat di sekitar. Dan promosi penjualan, yaitu dengan memberikan diskon pada minggu pertama dengan pembelian 2 gratis 1 dan juga memberikan potongan harga pada pembelian dalam jumlah yang banyak. Dan melalui penyaluran, yaitu penjualan Avana Dessert ini berada di tempat keramaian. Yang ketiga yaitu analisis strategi dilakukan untuk mengetahui strategi yang akan dilakukan dalam usaha Avana Dessert, yaitu strength atau kekuatan yang ada pada Avana Dessert ini yaitu cita rasa yang lezat, bahan yang digunakan tanpa bahan pengawet, merupakan makanan yang menyehatkan, harga yang terjangkau, dan kemasan yang praktis. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahannya yaitu perlu disimpan di dalam kulkas agar tetap bertahan lama, adanya resiko dan kondisi ketidakpastian bahan baku yang relatif berfluktuasi harganya, dan adanya permintaan yang fluktuatif. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Dessert merupakan makanan yang tren bagi kalangan masyarakat, dan lokasi penjualan merupakan daerah wisata atau banyak masyarakat. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. Ancamannya yaitu banyak pesaing yang menjual dengan harga yang lebih ekonomis dan banyaknya pesaing yang dengan mudah meniru produksi. Itulah beberapa hal yang terdapat dalam aspek pemasaran. Yang pertama yaitu jenis produk. Jenis produk pada bisnis plan Avana Dessert ini adalah makanan penutup atau dessert. Yang kedua yaitu volume produk yang akan dibuat. Dalam hal kegiatan produksi, kami berusaha untuk mengoptimalkan bahan baku yang tersedia untuk berproduksi semaksimal mungkin. Perkiraan dalam sehari kami dapat memproduksi berkisar 30-60 dessert. Yang ketiga yaitu pemilihan lokasi usaha. Pemilihan lokasi yang telah ditentukan usaha Avana Dessert ini berada di toko di sebelah rumah di Desa Colo RT 3 RW 1. Pemilihan lokasi ini ditentukan dengan melihat sasaran atau target pemasaran usaha Avana Dessert. Lokasi berada di daerah area wisata Makam Sunan Muria. Yang keempat yaitu kebutuhan tempat. Dalam bisnis pembuatan Avana Dessert ini diperlukan beberapa tempat, antara lain ruangan untuk operasional atau pembuatan atau mengolah dessert, ruangan untuk mengemas dessert,
dan ruangan untuk pelanggan atau pembeli. Yang kelima yaitu proses produksi. Berikut adalah cara dan bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat dessert. Jadi menyesuaikan rasa, dan untuk kali ini adalah proses pembuatan Havana Dessert Oreo. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu untuk layer 1 yaitu 2 bungkus Oreo, 2,5 sendok makan mentega. Untuk layer kedua 2 bungkus Nutrijel coklat, 1 bungkus susu bubuk, 50 gram gula pasir, 400 ml air. Untuk layer ketiga yaitu 1 bungkus susu bubuk, 5 sendok makan susu kental manis, 2 sendok makan tepung maizena, gula, keju, 300 ml air, 2 sendok makan Oreo yang sudah dihaluskan. Untuk layer keempat yaitu 700 gram coklat batang, setengah sendok makan tepung maizena, 1 sendok teh susu bubuk, 100 ml air. Dan cara pembuatannya yaitu untuk layer pertama, haluskan Oreo dan lelehkan mentega, campur menjadi satu, lalu tata di wadah dan ditekan-tekan dan ditaruh di kulkas agar membeku. Yang untuk layer kedua yaitu campur semua bahan menjadi satu, masak hingga mendidih, tuang pelan-pelan agar tidak tercampur dengan layer yang pertama. Untuk layer yang ketiga yaitu campur semua bahan menjadi satu, masak hingga adonan fla mengental dan tuang pelan-pelan. Untuk layer keempat, campur semua bahan menjadi satu, kemudian ditim, tuang di atas fla keju, kemudian diberi topping sesuai selera. Setelah itu tinggal masukkan ke dalam kulkas minimal 2 jam. Yang keenam yaitu bahan baku dan bahan pembantu. Havana Dessert ini memerlukan bahan-bahan tersebut agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Untuk bahan bakunya yaitu seperti tadi, Nutrijel, susu, gula, maizena, dan mentega. Dan untuk bahan pembantu yaitu sendok dan wadah atau cup mangkok. Yang ketujuh yaitu mesin dan peralatannya. Havana Dessert ini telah menyiapkan beberapa peralatan yang diperlukan untuk produksi, antara lain yaitu kulkas yang berfungsi untuk mendinginkan dessert, kompor untuk memasak, panci sebagai wadah untuk tim, spatula sebagai pengaduk dalam proses pembuatan, mangkuk cup atau box sebagai wadah untuk hasil akhir dessert, dan tabung gas untuk membantu dalam proses pemasakan dessert. Yang kedelapan yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam usaha ini adalah 2-3 orang untuk membantu dalam proses pembuatan dessert. Untuk selanjutnya, apabila ada peningkatan permintaan, maka akan ditambah tenaga kerja casual atau non-permanen untuk membantu. Itulah beberapa hal yang terdapat dalam aspek operasional dalam usaha bisnis Havana Dessert. Ada beberapa hal yang terdapat dalam aspek sumber daya manusia dalam bisnis plan ini. Untuk mendukung kelangsungan usaha ini, maka dibutuhkan beberapa elemen sumber daya manusia yang terkait di dalamnya. Adapun beberapa hal tersebut, yang pertama yaitu distributor. Agar usaha ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik, maka kami melakukan kerjasama dengan distributor dessert atau bahan pokok atau roti, sehingga bahan-bahan ini mudah didapatkan. Distributor yang kami maksud merupakan
merupakan orang yang memasok barang-barang yang kami butuhkan, seperti toko roti yang menjual segala bahan yang kami butuhkan. Yang kedua, yaitu tenaga kerja. Dalam bisnis jualan dessert ini, tenaga kerja yang kami butuhkan yaitu antara 2-3 orang saja. Kami tidak memerlukan sumber daya manusia yang ahli dan skill yang khusus seperti sarjana atau yang lain-lain. Akan tetapi yang kami perlukan adalah orang yang mau bekerja secara tekun, telaten, disiplin, sabar, kerja keras, jujur, sopan santun, dan ramah. Yang ketiga yaitu masyarakat sekitar. Selain sumber daya manusia dari distributor dan tenaga kerja, selanjutnya masyarakat juga sangat berperan penting dalam kelancaran usaha ini. Karena kami juga harus memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat setempat, karena apabila kami tidak mempunyai hubungan yang baik, maka bisa saja usaha kami tidak disenangi sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga disinilah kami sebagai wirausaha harus mempunyai sikap yang baik dan jujur terhadap siapa saja. Nah, itulah beberapa hal dalam aspek sumber daya manusia dalam usaha Avana Dessert. Nah, aspek keuangan ini seringkali menjadi penentu kelayakan rencana bisnis yang akan dijalankan. Aspek keuangan dikerjakan sesudah adanya beberapa aspek seperti aspek operasional, aspek SDM, aspek manajemen, dan aspek hukum, dan aspek-aspek lainnya. Nah, dalam aspek keuangan ini ada beberapa biaya dalam bisnis plan Avana Dessert, yaitu yang pertama biaya tetap. Biaya tetap ini terdiri dari perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi dessert, yang terdiri dari seperti kulkas, kompor, panci, spatula, parut, baskom, sendok, pisau, talenan. Dan total dari peralatan tersebut yaitu Rp3.026.500. Yang kedua yaitu biaya variabel dalam usaha ini, yang terdiri dari bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi dessert, yang terdiri dari nutrijel, susu bubuk, gula pasir, susu kental manis, tepung maizena, beng-beng, oreo, green tea, cookies, almond, coklat, cup, sendok, dan gas LPG. Total dari keseluruhan bahan-bahan tersebut yaitu Rp1.550.000. Dan untuk perhitungannya selama 1 bulan, di mana 1 bulan itu dihitung 30 hari, jumlah produksinya kami memproduksi 60 cup per hari. Jadi selama 1 bulan kami memproduksi 1.800 cup per bulan. Untuk perhitungannya, biaya investasi atau biaya tetap terdiri dari sewa toko Rp1.300.000 per bulan, dan perlengkapan Rp3.026.500 dengan total Rp4.326.500. Untuk biaya variabelnya yaitu total bahan baku Rp1.550.000 dikali 30 hari. Totalnya yaitu Rp46.500.000. Selanjutnya yaitu biaya overhead, terdiri dari biaya listrik yaitu Rp80.000 per bulan, air Rp60.000 per bulan,
dan gaji karyawan 700.000 per bulan. Maka totalnya yaitu 840.000. Dan untuk menentukan harga pokok itu dari total cost yaitu 46.500.000 dibagi 60 cup, dan hasilnya yaitu Rp25.900, dan kami menjualnya dengan harga Rp30.000 per cup. Untuk penerimaan per bulan yaitu penjualan 60 cup dikali Rp30.000 dikali 30 hari, maka hasilnya 54 juta. Dan untuk keuntungan per bulan dihitung dari total penerimaan dikurangi total biaya operasional, yaitu dari 54 juta dikurangi Rp47.340.000, dan hasilnya yaitu Rp6.660.000. Itu keuntungan dari produksi Avana Dessert. Dan untuk payback periode yaitu dihitung dari total biaya investasi dibagi keuntungan dikali 1 bulan atau 30 hari, yaitu 4.326.500 dibagi Rp6.660.000 dikali 30 hari, hasilnya yaitu 19 hari. Jadi kembali ke modal itu selama 19 hari. Itulah beberapa hal yang terdapat dalam aspek keuangan dalam bisnis plan Avana Dessert. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.